Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Tanjung Pinang negeri Melayu yang identik dengan nilai Islami. Tak lama lagi akan memiliki ikon baru, yakni Taman Hijayah yang berjumlah 28 huruf berukuran besar dan sengaja dibangun untuk melengkapi fasilitas pendukung Masjid Tahfiz Rumah Anak di Jalan Karya Tanjung Pinang Timur. Direktur Pusat Al-Quran Indonesia, Ruli Ataki, yang ditemui di lokasi pembangunan Masjid Tahfiz Rumah Anak Ashabul Quran, kawasan Tobong Bata Batu 9, menjelaskan kehadiran Taman Hijayah diharapkan bisa menjadi salah satu tujuan wisata orang luar daerah ke kota Tanjung Pinang. Menurutnya ikon baru ini setidaknya bisa menjadi kenangan khususnya Tanjung Pinang sebagai daerah Melayu yang identik dengan Islam. Tidak hanya itu, secara fungsi lainnya, Taman Hijayah yang berjumlah 29 huruf itu bisa sebagai tempat belajar dan praktek langsung bagi anak-anak yang ingin mempelajari Al-Quran. Ya, tepat di belakang saya ini itu adalah Taman Hijayah, di mana kita ingin menghadirkan salah satu tujuan wisata ketika orang nanti datang ke Pulau Bintan atau ke kota Tanjung Pinang bisa mengunjungi Taman Hijayah ini. Tanjung Pinang adalah daerah Melayu, maka kita ingin kenang-kenangan yang dibawa dari Tanjung Pinang adalah berkaitan dengan Islam. Maka nanti kalau orang berfoto, silahkan nanti bisa membawa keluarganya berfoto di huruf-huruf hijaiyah. Dan juga nanti fungsi Taman Hijayah ini juga tempat belajar anak-anak, di mana di setiap huruf ada teras. Jadi nanti setiap sore mereka bisa melingkar, duduk mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Setelah berjalan kurang lebih setahun terakhir, pembangunan Masjid Tahfiz Ashabul Quran seluas 2.400 meter persegi di atas seluas 1 hektar tanah ini, saat ini proses pembangunan terus digesa sehingga ditargetkan bisa dapat dimanfaatkan sebelum memasuki bulan Ramadan 1442 tahun depan. Program Masjid Tahfiz Ashabul Quran ini merupakan salah satu pilot proyek Pusat Al-Quran Indonesia. Dipersiapkan dengan konsep yang akan menjadi pusat pembinaan penghafal Al-Quran. Mulai dari balita sampai dewasa bisa hadir di sini dalam program Tahfiz Al-Quran. Dari pagi sampai malam akan terlihat aktivitas belajar dan menghafal Al-Quran. Menurut Ruli Ataki selaku Direktur Pusat Al-Quran Indonesia, Masjid Ashabul Quran juga dipersiapkan agar menjadi masjid pertama di Indonesia yang hadir dengan konsep 8 ramah, yaitu ramah anak, ramah bayi, ramah muslimah, ramah jamaah, ramah akil balik, ramah difabel, ramah musafir, ramah lingkungan, masjid solusi umat. Satu pilot project dari program Pusat Al-Quran Indonesia untuk mewujudkan sebuah masjid yang nanti dari pagi sampai malam terlihat aktivitas belajar dan menghafal Al-Quran. Masjid Tahfiz Ashabul Quran ini kita hadirkan pertama di Indonesia dengan konsep 8 ramah. Dan konsep 8 ramah ini langsung kita masukkan di dalam penataan landscape, arsitektur, dan fasilitas sehingga betul-betul menjadi masjid 8 ramah. 8 ramah itu adalah yang pertama ramah anak. Bagaimana masjid ini nanti bisa membuat anak-anak betah berlama-lama di masjid. Untuk Ruli mengajak seluruh umat muslim Kepulauan Riau, khususnya Tanjung Pinang, untuk bersama-sama mengisi amal jariah. Pembangunan masjid bisa dengan menginfakkan semen, batu bata atau material yang diperlukannya agar pembangunan masjid dapat diselesaikan sesuai target waktu yang direncanakan. Oktarian melaporkan dari Tanjung Pinang. Pemirsa, kehadiran Taman Hijayah ikon baru Kota Tanjung Pinang agar wisatawan memiliki alternatif khususnya ikon keislaman yang identik dengan budaya Melayu. Untuk mengetahui lebih upaya tersebut, saat ini kita telah terhubung langsung dengan Direktur Pusat Al-Quran Indonesia, yaitu Ustadz Ruli Ataki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz Ruli. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, terima kasih sudah bersedia bergabung di program Data Tanjung Pinang malam ini Ustadz. Ustadz, bisa dijelaskan latar belakang munculnya ide Taman Hijayah di kawasan pembangunan Masjid Tahfiz ini Ustadz? Ya, terima kasih Mbak. Pada
kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang salah satu program dari Pusat Al-Quran Indonesia, yaitu Masjid Tahfidz. Masjid Tahfidz ini kita bangun di kilometer 9, di mana ada lahan wakaf 1 hektar, posisinya sangat strategis. Di sana kita mengembangkan sebuah konsep masjid yang nanti akan menjadi tempat keluarga muslim bisa membangun kenangan indah bersama anak-anaknya di masjid. Jadi bagaimana masjid ini tidak pernah sepi, dari pagi sampai malam nanti akan banyak aktivitas belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan salah satu bagian dari kehadiran Masjid Tahfidz ini adalah Taman Hijaiyah, di mana di samping masjid kita membangun ada huruf-huruf hijaiyah raksasa ukuran 3 meter, warna-warni, dan nanti ini menjadi tempat anak-anak bisa melingkar di depan huruf. Di setiap hurufnya nanti ada teras, jadi ketika mereka belajar huruf, mereka langsung bisa belajar dengan pengalaman yang indah. Jadi kenangan yang indah belajar Al-Quran. Jadi nanti setiap anak melingkar bersama gurunya di depan huruf tersebut, dan mereka belajar mengucapkan huruf tersebut dengan fasih. Dan selain itu juga kita berharap nanti Taman Hijaiyah ini menjadi salah satu ikon wisata di Tanjung Pinang. Kita ingin ketika orang membawa oleh-oleh foto dari kota Tanjung Pinang, seharusnya foto yang dibawa itu adalah foto bersama tempat yang islami. Nah, maka Taman Hijaiyah ini kita hadirkan bagaimana nanti para wisatawan muslim yang datang ke Tanjung Pinang, mereka bisa berfoto di sini dan bisa mengajak anak-anaknya sekaligus mengenal huruf-huruf hijaiyah. Nanti mereka bisa ikut dalam program-program yang ada di sini, bagaimana anaknya bisa mengucapkan setiap huruf hijaiyah dengan fasih. Demikian, Mbak. Nah, Ustadz, nantinya selain sebagai taman, apa saja manfaat ataupun fungsi-fungsi dari taman tersebut, Ustadz? Bisa dijelaskan sedikit, Ustadz? Ya, di Taman Hijaiyah ini nanti banyak sekali fasilitasnya. Jadi memang konsep masjid yang kita kembangkan ini masjid ramah anak. Dan ramah anak ini bukan sekedar slogan, tapi memang sudah langsung include dalam berbagai fasilitas yang kita hadirkan, mulai dari arsitekturnya, nanti bentuknya masjid ini ornamen Lego dan puzzle warna-warni, sangat menarik untuk anak-anak. Dan juga di samping masjid Taman Hijaiyah tadi, di dalam Taman Hijaiyah ini juga dilengkapi dengan ada wahana berkuda. Alhamdulillah kudanya sudah datang 1 ekor, nanti akan kita tempatkan di sini. Juga ada trek bersepeda. Nanti ada jalan untuk anak-anak bisa bersepeda keliling, juga untuk sepatu roda, juga ada wahana skateboard. Nah, wahana skateboard juga hadir di sini, dan ada panjat tebing di ujung belakangnya, sehingga kita berharap anak-anak Tanjung Pinang punya tempat untuk mereka bisa menumpahkan semangat bermainnya, nah, tapi dekat dengan masjid, sehingga walaupun mereka bermain, ketika azan berkumandang, mereka bisa langsung hadir ke masjid, tumbuh berkembang bersama masjid. Demikian. Nah, Ustadz, konsep 8 ramah. Nah, apa saja ini konsep 8 ramah ini, Ustadz? Bisa dijelaskan sedikit, Ustadz? Ya, jadi masjid yang kita kembangkan ini, Mbak, adalah masjid yang kita persiapkan sejak awal jadi masjid percontohan. Bagaimana masjid ini nanti pertama, dia ramah anak. Nah, ini ramah anak mungkin sudah sering kita dengar, hanya ramah anak di sini kita kembangkan lebih awal, jadi dia masuk ke dalam arsitekturnya, fasilitasnya. Yang kedua, ramah bayi. Di sini nanti ada klinik bayinya, ada toilet bayinya, ada tempat untuk menyusui bayi, juga ada ruang istirahat ibu. Juga setelah ramah bayi, ramah akil balik. Bagaimana masjid bisa tetap membuat anak-anak yang mulai tumbuh remaja tetap semangat untuk datang ke masjid. Tadi kita hadirkan wahana berkuda, wahana memanah, juga ada wahana skateboard, panjat tebing. Nah, ini untuk bagian dari ramah akil balik. Dan yang keempat, ramah muslimah. Nah, di sini kita hadirkan ada ruang musafir muslimah untuk para ibu, mungkin dia baru datang, dia ingin istirahat sejenak bersama bayinya. Nah, ini kita hadirkan masjid ramah muslimah. Juga toilet muslimah atau ruang wudhu muslimah itu langsung terhubung ke
ruang sholat muslimah. Ini salah satu persiapan yang kita hadirkan agar para muslimah nyaman berada di masjid ini. Yang kelima adalah ramah jamaah. Nah, ini diantaranya kita wujudkan dengan tempat parkir yang luas. Jadi kita ingin masjid ini ketika jamaah datang tidak kebingungan mau parkir kendaraan di mana. Jadi di sini karena lahannya 1 hektar, tempat parkirnya nanti sangat luas, ada di bagian atas, ada di bagian bawah, agar jamaah nanti bisa nyaman. Juga kita ingin mengembangkan konsep pelayanan masjid standar hotel. Nah, ini salah satu yang kita komunikasikan dari awal bersama para tim, bagaimana orang bisa menghadirkan keramahan di hotel, maka dia maka masjid ini ingin juga bisa menghadirkan keramahan itu seperti layaknya orang datang ke hotel. Dan yang keenam adalah masjid yang ramah difabel. Nah, di sini yang kita hadirkan ada lift, ada ram untuk mendorong kursi roda, ada toilet difabel. Jadi khusus ada toilet difabel, ada tempat parkir khusus untuk difabel juga. Yang ke-7 itu adalah masjid yang ramah musafir. Jadi nanti di sini Mbak tidak ada tulisan dilarang tidur di masjid, tapi bagaimana para musafir yang mungkin baru datang dari luar daerah, mereka bisa istirahat, kita sediakan ruang istirahat khusus, ada teh, kopi gratis bisa diminum, tempat tidurnya nyaman, dan mereka bisa beristirahat dengan maksimal nanti di masjid. Dan yang ke-8 adalah masjid yang ramah lingkungan, di mana di sini kita hadirkan ada bak penampungan air untuk tempat wudhu, jadi airnya nanti kita gunakan untuk penyiraman taman. Juga seluruh kegiatan di masjid tidak boleh menghasilkan sampah. Misalnya ada kajian, tidak boleh menggunakan nasi kotak, tapi menggunakan wadah-wadah yang akan dicuci dan digunakan kembali. Jadi ini adalah konsep 8 ramah, bagaimana masjid dibangun dari awal dengan persiapan yang matang, dari segi arsitekturnya, programnya, sehingga masjid ini menjadi pusat kegiatan umat. Nah, Ustaz, terkait progres pembangunan Masjid Tahfiz sendiri, saat ini sudah sejauh mana perkembangannya, Ustaz? Alhamdulillah saat ini sudah 30%, untuk lantai basementnya sudah hampir selesai. Jadi masjid ini 3 lantai, hanya lantai pertamanya itu di bawah tanah, berfungsi untuk toilet, tempat wudhu, juga ada ruang musafir, itu semuanya di lantai basement, dan lantai 1-2-nya itu adalah ruang sholat. Dan untuk lantai basement, alhamdulillah sudah sekitar 70%. Jadi untuk bangunan utama sendiri itu sekitar 30%. Jadi insya Allah kita sedang persiapan untuk pengecoran lantai 1 dari bangunan masjid. Dan kita targetkan insya Allah lantai 1 ini sudah mulai digunakan untuk sholat di bulan Ramadan tahun depan. Demikian. Ustaz, dari mana sajakah dana pembangunan masjid bersumber nih Ustaz? Adakah ditemukan kendala di lapangan dalam pembangunannya Ustaz? Alhamdulillah Mbak, untuk pendanaan sampai saat ini masih lancar, dan banyak sekali pertolongan dari berbagai muhsinin, para dermawan, dan sering ada banyak yang mengantar bahan material, bahkan sampai tidak diketahui siapa yang ngantar, pokoknya ada saja yang ngantar. Kemarin baru datang 4.000 batu bata, Masya Allah. Kita bersama di sini gotong royong menyelesaikan masjid ini, karena ini akan menjadi masjid yang kelak akan penuh dari pagi sampai malam, dan insya Allah terbuka untuk kita semua yang ingin menanamkan sidik jari amal jariah di dalam bangunan ini. Nah, Ustadz, untuk yang terakhir nih Ustadz, adakah harapan yang ingin Ustadz sampaikan kepada seluruh pemirsa Tanjung Pinang TV atas rencana pembangunan masjid ini Ustadz? Ya, kami mengajak kepada para pemirsa Tanjung Pinang TV, mari bersama kita merangkai amal, menitipkan amal jariah kita di dalam bangunan masjid ini. Insya Allah ini menjadi masjid yang nanti akan menjadi pusat pembinaan penghafal Al-Quran, karena ini adalah masjid tahfiz, masjid penghafal Al-Quran, juga menjadi masjid ramah, masjid yang kelak akan membuat banyak orang memiliki kenangan indah di masjid. Dan yang ketiga juga masjid ini akan jadi masjid solusi umat. Bagaimana umat bisa mencari solusi dari setiap problem yang dihadapi di masjid.
Nah ini insya Allah bisa menjadi lahan amal jariah untuk kita semua apabila Bapak Ibu, para pemirsa ingin menjadi bagian dari wakif yang ikut serta menanamkan amal jariahnya. Inilah harta yang insya Allah akan kita bawa. Jadi harta yang saat ini kita miliki belum tentu benar-benar menjadi harta yang akan kita bawa ke akhirat kelak. Tapi kalau harta itu sudah kita wakafkan, kita letakkan di masjid, maka insya Allah ini harta yang benar-benar kita miliki karena harta ini akan kita bawa ke akhirat kelak menemani kita sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama kita merangkai amal membangun Masjid Tahfiz Ashabul Quran. Ustadz, terima kasih telah bergabung bersama kami malam ini, Ustadz. Semoga masjid ini cepat realisasi dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang ya Ustadz ya. Ya, terima kasih Mbak atas waktunya.